hormati Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Muhammad Ridwan bin Ki Haji Mustafa. Semoga Allah jaga dan sehatkan beliau agar terus selalu hadir di hadapan kita pada malam Sabtu esok dan yang akan datang. Amin. Dan kepada bapak-bapak jemaah mushola Al-Mujahidin yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak-bapak itu. Sebelum kita mulai pembacaan kitab, maka baiknya kita baca surat Al-Fatihah agar Allah beri kita kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Ala hajiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa zuriyati wa ali baiti summa ila Sayyidina Muhajir ila Ahmad bin Isa wa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali wa Alawi
وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باروس وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وحسين بن أحمد بن جدان وسيدنا بن صالح بن محسن الحامد وجميع السادات العبي العلوي ثم إلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل حجر المصلى من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح المرحوم Bapak Oki Ghazali bin Ghazali bin Herman minal muslimin muslimat minan Allah yatabashshahum birrahmah wal maghfirah wa yashkinuhum al-jannah bi lutfin wa ghairin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa inna asyrafal hadis kitabullah ta'ala wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bi sanadin muttasilin lil imamil mu'allifi rahimahullah ta'ala wa adama nafabihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Para jamaah yang saya hormati, wabil khusus pengurus daripada DKM Sholatul Mujahidin Bapak Haji Sudarsono, dan para jamaah orang tua kita yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah beliau ini dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, diberikan keafiatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu dapat membimbing kita untuk berjalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Para jamaah hadirin yang saya hormati, baiklah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu masih berkisar tentang orang yang meminum khamr. Ya, itu baris yang ke-6 dari bawah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi makan orang yang meminum khamr, ini orang yang memberi minum ya, khamr, hanya satu lukmah. Apa itu satu lukmah? Satu lukmah itu sama dengan ya satu suap nasi dah, satu sendok. Itu minuman, kalau kita minum obat kan pakai sendok tuh, kalau belum pada bisa minum obat ya pakai sendok. Itu satu suap tuh, satu lukmah namanya. Ya. Maka akan dibinasakan atas tubuhnya dengan beberapa ular. Ya. Dan kalajengking yang lipatannya itu, ularnya itu ya, badan itu kan berlipat tuh. Ya. Nah, lipatannya itu akan menggigit ia hingga hari kiamat. Jadi dilihat terus tuh. Ya, itu orang yang minum khamr Arab. Ya. Kalau bisa jangan sampai dah. Apalagi di saat bulan Syaban nih. Ya. Di dalam bulan Syaban ini udah masuk tanggal 5 kalau nggak salah ya. Tanggal 5 bulan Syaban. Ya. Itu tidak akan mendapatkan ampunan orang yang meminum arak nih di bulan ini nih. Ya. Orang yang meminum arak, yang menyekutukan Allah, orang yang durhaka terhadap orang tua, orang yang membunuh,
ya, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang mengadu domba, itu semua, dan orang yang berzina, ya, tidak akan mendapatkan ampunan di bulan ini kecuali kalau dia taubat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, baru mendapatkan ampunan dari Allah. Andai kata dia nggak bertobat, dia nggak akan mendapatkan ampunan. Makanya alhamdulillah malam ini bagi yang hadirnya beruntung. Nih catatan kita nih, amal perbuatan kita sedang store nih. Kemana? Kepada Allah. Makanya di bulan Nisfu Syaban ini, kalau bisa di hari ketiga pertama kali awal bulan, 3 hari, dan 3 hari lagi di pertengahan bulan Syaban, dan terakhir 3 hari di akhir bulan Syaban kita berpuasa, insya Allah kita akan mendapatkan pahala 70 ya para nabi. Tuh satu. Yang kedua, apabila kita lagi berpuasa di saat itu meninggal kita di tahun ini juga meninggal, maka kita termasuk orang yang mati syahid. Coba beruntung nggak tuh? Ini kemarin Bapak Oki ya, Oki beruntung tuh ya, teman kita berangkat 1. Ya, memang kalau saya berbicara masalah yang namanya kematian, pasti ada yang meninggal. Ya, teman saya ngajar di sana juga begitu juga. Habis ngajar mau masalah kematian, kafa bil mauti wa izo, cukup hanya dengan mengingat mati menjadi pelajaran buat kita. Ada yang meninggal. Ya. Kalau masalah, saya pernah tanya Pak Haji Sudarsono, katanya Pak Haji Muhyiddin yang sakit. Ya, tiba-tiba mantu. Siapa yang tahu? Makanya sekarang ini nih, di bulan Syaban yang sebentar lagi kita akan berpuasa, apabila amal perbuatan kita baik disetor oleh Allah kepada Allah, kita termasuk orang yang beruntung. Kalau amal perbuatan kita baik, asal syaratnya tadi tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah, tidak durhaka terhadap orang tua, tidak berbuat zina, tidak meminum khamar nih, arak nih kita sudah pelajari. Terus tidak selalu mengadu domba dan tidak memutuskan tali persaudaraan silaturahim. Itu syaratnya. Kalau kita bisa menghilangkan itu semua, insya Allah catatan kita dibawa oleh malaikat, apa betul? Raqib dan disetor ke bawah nih. Saat ini nih di bulan Syaban. Makanya sekarang ini kita perbaiki amal ibadah kita untuk mencapai persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. Masih dari sekarang. Ya siapa tahu kita lagi puasa yang 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan bulan Syaban, 3 hari di akhir bulan Syaban, 3 hari kita puasa. Masya Allah, kita akan mendapatkan pahala yaitu 70 para nabi. Ditambah lagi dengan apabila kita meninggal di 1 bulan ini, maka kita akan mendapatkan yang namanya mati syahid. Mati syahid apa tuh? Apakah syahidul dunia atau syahidul akhir? Tergantung dah. Kalau urusan dunia kita beres, insya Allah akhirat juga pasti akan selamat. Itu ya keberuntungan buat kita. Nah lanjut ya. Jadi sampai hari kiamat tuh, ya, orang yang minum arak akan digigit, ya, tubuhnya itu dengan dililiti badannya ular sampai hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menyampaikan akan hajatnya, kemarin saya jelaskan tuh, orang mau mabuk nggak punya uang, dikasih sama kita, kan jadi mabuk tuh. Kita sih nggak minum, cuma ngasih uang doang. Berapa sih harganya minuman arak? Dulu di zaman Rasulullah katanya 1 dirham itu sama dengan, kalau sekarang ini ya, yaitu sekitar 3.929 rupiah. Hitungan kita sekarang 4.000 dah katakan. 1 dirham di zaman sekarang, di zaman Rasul ya mungkin 1.000 berapa sekian, ya.
Nah, kalau hanya sekedar itu aja kita berikan minuman buat orang yang mabuk, harga nilai segitu, ya 1 dirham, maka kita nggak akan mendapatkan ya nikmatnya nanti di alam surga. Siapa orang yang sudah minum mabuk di dunia, maka dia nggak akan mendapatkan nanti di akhirat apa itu kenikmatan di surga. Artinya haus terus nanti dia, ya panas karena nggak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Karena dia udah melanggar di dunia, di akhirat nanti di surga nggak dapatkan kenikmatan. Ya itu orang yang mabuk. Hanya sekali-kali dah memberikan uang kepada orang yang nggak jelas dah, apalagi anak-anak muda yang kita nggak tahu pergaulannya. Ya. Nah lanjut ya. Nah, maka serasa menolong orang yang mabuk tadi, kita termasuk orang yang selalu merendahkan agama kita. Ya. Kita nggak sholat aja katanya berapa orang yang menjatuhkan merobohkan agama. Ini orang yang mabuk sama aja merendahkan agama. Dan barang siapa memberi pinjam 1 dirham, 1 dirham itu 3.929 rupiah gitu ya, atau sekarang dibulatkan jadi 4.000 dah 1 dirham, maka serasa menolongi ia membunuh seorang mukmin yang soleh. Tuh, orang yang memberi minum orang yang mabuk 1 dirham sama dengan dia membunuh 1 orang muslim, orang mukmin yang soleh. Dosanya sampai segitu. Ya, minjemin doang itu, minjemin uang masih aja, dosanya semacam itu, sama aja membunuh seorang mukmin, seorang muslim yang soleh. Berarti kan ahli ibadah, itu dosanya luar biasa. Dan barang siapa ya yang menghalalkan arak, maka bahwasanya orang itu lepaslah ia daripadaku dan aku pun lepaslah daripadanya. Itulah kata Allah. Ya, nanti di akhirat nggak bakalan nggak ditoleh-toleh tuh, nggak ditanya-tanya, diemin aja orang yang mabuk. Ya, apalagi yang menghalalkan ini. Pemerintah kita sedang mengadakan investasi miras, akan menghalalkan, akan membolehkan minuman keras. Nah disinilah masuk dalam hadis Nabi, siapa yang menghalalkan maka nanti di sana nggak akan mendapatkan apa itu namanya ya pertolongan ya syafaat daripada Rasulullah. Orang yang menghalalkan orang itu, bagaimana itu menghalalkan paling tanda tangan doang kan boleh kan begitu, itu aja, nanti nggak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Ya. Terus Rawat Salma, ini riwayat seorang Salma, sahabat ya, radhiyallahu anha berkata, iya, aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meminum khamar tiada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan amalnya 7 hari. Nih. Ya. Jadi seorang sahabat bernama Salma itu mendengar katanya orang yang meminum khamar nggak akan diterima ya amal ibadahnya 7 hari. Seminggu berarti. Terus sekali minum. Maka bahwasanya dihilangkan oleh Allah akalnya. Coba dah kalau orang mabuk sadar nggak? Ada aja kata-kata yang tidak keder tonak. Ya, ngaco itu ngaco. Bawaannya kalau orang mabuk katanya itu surga. Surganya dunia dia tuh. Ya. Melihatnya enak aja minum teh air itu nyekep botol, memang nyekep botol. Ya.
hilang akalnya dah kalau orang yang biasa minum gitu dah. Ya, akalnya hilang, maka tiada diterima daripadanya kebajikannya. Amal ibadah kebaikannya di dunia akan terima. Di dunia aja dengan terima, apalagi di tuh orang yang minum. Daripada berapa yang akan terimanya kebajikannya, yaitu 40 hari. Sekali minum nggak akan diterima ya kebaikan-kebaikannya di dunia 40 hari. Berarti 1 bulan 10 hari. Apa mati? Kita puasa aja sebulan susah. Puasa udah sebulan, tinggal 2 hari lagi mau lebaran, kita melanggar. Namanya pengantin baru koslet. Kena nggak hukuman? Lalu hukumannya apa? 2 bulan turut-turut gantinya itu. Yang namanya kena diat. Hukuman sebulan aja kita koslet, apalagi 2 bulan. 2 bulan tidak menjalankan hukum. Andai kata dijalankan ke hukum, di koslet lagi, ulang lagi, 2 bulan lagi, beratnya tuh. Berat. Tuh di dunia. Hanya kasih tahu nih Pak nih, pengantin baru lagi mau berpuasa jangan macam-macam dah. Dipul. Jangan macam-macam pul. Ya. Tentang pengantin baru koslet siang hari, puasa tinggal 2 hari lagi mau lebaran, dikerjain siang. Kena tuh dia 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Hari ini puasa, besok enggak gitu terus. 2 bulan berturut-turut. Sebulan aja kita melanggar, apalagi 2 bulan. Betul? Berat nggak tuh? Berat. Sebulan aja kita koslet, lagi 2 bulan. Makanya ya kita puasa itu yang namanya sesuatu yang halal, waktu di siang hari haram. Biasa kita makan tahu waktu di siang hari halal nggak? Haram. Halal. Lagi berpuasa haram. Tahu haram, singkong haram, lontong haram, ya, kopi haram, ya. Kapan halalnya? Entar maghrib. Tahu halal. Kapan? Habis maghrib. Bakwan habis maghrib halal. Istri sendiri halal nggak? Halal. Kapan? Habis raweh. Jangan habis maghrib. Tanggung. Habis raweh pul. Ya. Jangan maghrib. Habis buka puasa hubungan melakukan perbuatan. Tanggung sholat. Entar tanggung habis sholat raweh dah. Ya. Kalau siang hari haram. Malam baru itulah ya apa itu namanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Coba andai kata 1 bulan penuh malam nggak boleh, siang nggak boleh, botak kepala. Ya Pak Haji, mikirin ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bagusnya di siang hari aja nggak boleh, tapi malamnya andai kata nggak boleh, itu di Arab itu dulu di zaman Rasul pada kongkok tuh, pada pojok. Gue tadi ngelakuin ini, iya gue juga sama, sama ngumpul, turun naik itu udah dalilnya ya. Ya tidak semuanya yang dihalalkan itu ya halal waktu di siang hari, tapi malam hari baru halal. Ya, itu ya. Nah terus. Apabila ia mati di dalam 40 hari tadi, itu hal keadaannya nanti ya. Telah berkata anak daripada Mas'ud dari radhiyallahu anhu, aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa sabdanya Nabi? Apabila mati orang yang meminum khamar daripada seorang daripada hamba Allah dikala 40 kali
minum, sahnya menyiksa oleh Allah Ta'ala atasnya dengan beberapa siksaan. Disiksa nih ya. Dan ditulis namanya pada sajian, pada catatan tuh, kalau bilang kita agenda dah ya, buku agendanya Allah nih. Dan tiada diterima daripada mereka itu akan sembahyangnya. Tuh 40 hari nggak diterima tuh ya. Dan puasanya apalagi dah, puasanya nggak diterima. Sodakonya sama juga pun nggak diterima. Itu orang yang minum arak di waktu yang 40 hari ya. Melainkan jika sholatnya mau diterima, puasanya mau diterima, dan sodakonya mau diterima, melainkan dia harus taubat yang sebenar-benarnya taubat ya. Kalau dia nggak taubat, maka nggak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Apalagi saat sekarang nih di bulan Syakban, masih juga bandel juga, mabok juga, ampun dah. Kita aja yang ahli ibadah, yang sholatnya aja rajin banget, belum tentu saat bulan sekarang ini amal kita baik atau buruk yang diserahkan kepada ya. Apalagi orang yang mabuk di bulan saat ini, udah jelas-jelas lah akan nggak mendapatkan ampunan ya. Si tahu dah tuh ya, orang yang jangan durhaka pada ibu bapaknya. Kemarin kan ada jelaskan itu ya, jangan berkata 2 huruf aja udah nggak boleh. Ala takul lahuma hukum, atau terus membunuh, nggak akan mendapatkan ampunan. Orang yang memutuskan persaudaraan nggak akan mendapatkan ampunan di saat bulan ini. Yang banyak itu ada berapa, 7 apa itu ya. Nah terus ya, dan cerita daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah didahulukan oleh malaikat Zabaniyah nih, diduluin nih. Siapa itu? Ya, orang yang minum khamar dimasukin duluan. Kalau masuk surga enak, perebutan. Neraka ya, masuk neraka paling dulu. Nah kita aja kayak serem. Tuh baru buka pintunya, ini pintu tertutup nih, buka itu udaranya itu udah ngamusin kita tuh 1000 orang itu. Tuh baru udaranya doang, apalagi kalau kita nyemplung berenang tuh di dalamnya. Paling dulu orang yang minum arak, masya Allah ya, itu malah kezabannya serem banget tuh ya. Nah terus ya, maka apabila hampirlah ia kepada neraka, itu dibuka pintunya ya, dibuka pintu neraka dan dijatuhkan ke bawah neraka serta disiksa di dalamnya itu ya dengan tongkat besi yang panas. Itu dalam satu riwayat, besi yang meleleh tuh. Besi aja kalau di dalam api neraka itu meleleh, hangus dengan api neraka. Bagaimana manusia ya, kita kesiram air panas saja Aduh. Aduh. Kesundut untuk rokok, aduh, sakit nggak? Lagi nonton TV serius banget nontonnya, orang tua kita ngerokok, kesundut tangan kita, aduh, salahin bapak sih naruh puntung rokok di barangan aja, marah nggak? Puntung rokok mah kecil dibandingkan dengan api neraka, masya Allah. Tuh rumah yang kebakaran 1000 rumah, 100 rumah, si jambu merah yang begitu besar apinya sampai damkar ya nggak bisa mematikan, itu mah api yang keluar dari neraka hanya selubang jarum. Lubang jarum gede nggak? Saya kalau masuk ke jarum sama banget itu. Kalau
masuk, ada setengah jam masukin masuk, perasaan dompet kagak masuk. Itu selubang jarum, api yang membakar ratusan rumah, damkar aja nggak bisa matikan. Itu api yang ada di dunia. Itu api yang ada di dunia adalah api yang waktu keluar dari neraka itu hanya selubang jarum. Ya ada lubang jarum gede banget tapi enggak sih? Kecil. Ya, itu. Bagaimana nerakanya ya? Angus, ntar ada cerita di sini. Orang yang masuk dalam neraka hancur, dagingnya dibulatin lagi, hancur lagi, bulat terus berputar. Sampai kapan? Sampai bersih. Ya, apanya? Dosanya. Itulah siksaan. Ya, makanya kalau orang di dunia siksaannya itu bisa lepas, tapi di akhirat nggak akan lepas, tetap akan didapatkan siksaan perbuatan yang pernah dikerjakan waktu di dunia. Ya, sini ntar ada ya orang yang udah hancur, tubuhnya bulatin lagi, hancur jadiin lagi manusia bulat, hancur lagi, terus sampai kapan? Sampai kiamat. Ya. Nah, apa benar kata-kata itu? Orang yang udah hancur bulat lagi, hancur bulat lagi. Ada firman Allah, mana itu? Kullama nadijat juluduhum, ya, badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Ini dia ayatnya. Ya. Apa artinya? Tiap-tiap barang yang hilang, ya, kulit mereka itu yang ketika masuk ke neraka itu kulit hilang tuh, hangus. Nah kita aja di dunia aja kebakaran hangus, apalagi di neraka hancur nggak? Hancur. Ya. Nah, ya, kulitnya hilang mereka itu daripada pukulannya malaikat. Pukulannya malaikat ini. Ya, malaikat pukulan kenceng banget apa kagak perlahan. Kan malaikat nggak punya nafsu. Kalau bang suruh pukulan begitu, pukul begitu aja udah ketok, sakit nggak? Lalu bagaimana kalau dia nafsu banget pukulnya? Makanya malaikat nggak diberikan hawa nafsu. Ya, makanya kita bersyukur kalau malaikat dikasih hawa nafsu. Bapak mandi nggak boleh telanjang di kamar mandi walaupun sendiri. Kalau orang perempuan berbahaya. Makanya kita bersyukur malaikat itu nggak diberikan hawa nafsu. Kalau diberikan hawa nafsu habis perempuan sama malaikat. Ya, makanya kita kalau bisa mandi jangan telanjang bulat. Malaikat lihat nggak? Lihat. Cuman bagusnya malaikat nggak diberikan hawa nafsu. Boleh? Benar nggak? Kita kalau lagi mandi ada rasa malu nggak? Malu. Ada. Orang kita kagak lihat ada malaikat. Malaikat lihat kita nggak? Lihat. Ya. Makanya kata guru saya itu pernah berkata begini, kalau mandi jangan telanjang bulat, pakailah pakaian yang bisa, jangan menutupi jangan memperlihatkan ya aurat yang sama sekali yang tidak boleh diperlihatkan. Ya, kalau bisa. Kamu tahu orang perempuan ada pakaian yang dipakai itu daster apa gitu ya? Nah itu dipakai itu. Ya, makanya kalau orang meninggal dunia dimandiin ya ditutupin dengan kain kan? Kalau kita gitu nggak hidup yang hidup. Nah yang mati ini ditutupin, yang hidup kagak. Ya. Apalagi kalau dari kolam renang udah ngabrak tuh orang. Mana pakai baju udah nggak, masya Allah. Dosa kumpul tuh di situ tuh. Demen aja tuh kita ya. Ya. Ya boleh ya.
Hilangin pul yang gitu. Buangin il, ya. Ya. Demen banget yang begitu lagi. Ngumpul satu kolam berenang enak banget. Padahal kita kagak mandi, cuma lihat dong, dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Ya. Semua apapun yang kita lihat dengan mata, telinga, semuanya itu adalah perbuatan dosa. Ya. Nah, tuh pukulannya malaikat tuh berarti ya. Maka digantikanlah ya yang tadi hancur itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala kulit yang lain pula supaya merasai akan sakitnya dan dahaganya ya terlalu sangat sakit ya. Insyaallah. Tuh Allah gantiin kulit udah hancur, ganti lagi kulitnya. Hancur ganti lagi. Badan dulu dan gairu aliya zukul azab. Nah, terus ya. Maka meminta ia kepada malaikat Zabaniyah akan air. Minta air nih, orang haus banget. Ya, dia biasa mabuk di dunia, di akhirat dia hausan. Diminta air sama malaikat Zabaniyah, dikasih air. Bukan air apa, bukan. Ya, kali air kopi gitu. Bukan. Apa yang dikasih? Air yang dahaga ya. Yaitu diberikan air, maka dibawa oleh malaikat Zabaniyah air ke hadapannya, yaitu tembaga yang akan menghancurkannya. Kalau dia minum nih, kalau kita minum air apa mah enak banget ya kalau kita minum nih. Kita minum, hilang haus kita. Kalau sana enggak, diminum hancur semua tubuhnya. Itu malaikat Zabaniyah yang membawakan dia minta air minum, dikasih oleh malaikat. Diminum, bukan makin enak, malah makin sakit. Ya. Maka ia meminta kepada malaikat Zabaniyah ya air, lalu dikasih oleh malaikat Zabaniyah, hancurlah. Ya. Dan apabila ia minum, ia maka gugurlah segala giginya. Tuh gigi. Minum, kalau kita minum apa enak. Hilang haus kita, tenggorokan, basah tenggorokan. Tapi kalau air dahaga yang tadi dibawakan oleh malaikat Zabaniyah diminum, bukannya hausnya hilang, tapi giginya hancur. Makanya nih kita yang tua-tua nih harus sadar juga nih. Ya. Dikit-dikit udah dekat-dekat sama Allah dah. Rambut udah mulai memutih. Ya. Sadar kan kita nih kalau udah tua? Itu peringatan, kasih ubah dikit, ubah. Ya. Rambut putih, jenggotnya pada putih. Saya kalau melihat tuh di rumah saya lihat astagfirullah jenggot banyak pada putih ya. Sadar tuh kita. Astagfirullahaladzim. Kita harus hati-hati. Memang umur 40 tahun itu siap-siap diserang yang namanya penyakit. Ini kata Nabi. Ya. Umur berapa Pul sekarang Pul? 25. 25. 25. Iya. Dikit lagi Pul, 10 tahun lagi dah, 15 tahun. 40, hati-hati diserang penyakit. Tuh tanya Pak Haji. Penyakit kalau udah datang susah dihilanginnya. Ya. Nih umur 40 mulai dah tuh kaki mulai pada pegal-pegal tuh. Ya. Ya, itu tandanya. Kaki udah pada kagak diem dah. Baru duduk udah pengen melonjor. Itu udah mulai itu. Ya dikasih dikit. Terus apa lagi? Ada aja lah gigi mulai sakit. Ya. Rambut udah pada putih. Ya. Gigi rontok. Kan gitu ya? Ya. Itu tanda-tanda ketuaan kita itu. Ya. Kalau masih begitu juga masih bandel juga kapan ketauannya. Ya, harus insaf dan sadar. Ya. Terutama yang muda-muda nih, jangan sampai nanti menyesal. Mumpung masih muda, ayo perbanyaklah amal ibadah ya, untuk bekal kita menghadap Allah. Kan Allah udah ingatkan dalam Quran.
Qur'annya ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, ya. Apa yang akan kamu persiapkan nanti ketika kamu akan menghadap kepada Allah? Bapak pergede tas, duit? Enggak. Pahala amal yang dibawa. Ya. Itu yang akan kita persiapkan nanti ketika kita akan menghadap. Ya. Ini kita kepengen bulan puasa supaya besok bisa melaksanakan ibadah puasa. Ada yang meninggal. Kita sih kepengennya sampai menjumpai bulan suci. Umur nggak ada yang tahu. Ibu jangan beranggapan ibu masih kuat, Pol. Jangan. Malaikat lagi muter ini. Ya, tinggal pencet dong channelnya, tes mati dah. Ya. Makanya malaikat yang paling ditakuti oleh manusia adalah malaikat maut. Ya. Cuman kalau orang ahli ibadah, walaupun takutnya bagaimana dengan malaikat maut, kalau ahli ibadah tenang aja. Kenapa? Karena yang datang bukan malaikat zabaniyah, yang datang malaikat rahmah, malaikat yang memberikan kasih sayang. Ipun ahli ibadah, kata malaikat rahmat, pul siap-siap pul mati tidur aja dia, tidur terus udah habis. Ya. Coba kalau orang yang kebingungan, Ada videonya tak gini. tuh nafas udah sampai di sini nih, tenggorokan nafas, ya. Itu orang yang ketika menghadapi sakaratul maut kayak orang gergaji gitu, gergaji kayu, krak. Makanya kalau beduk asar jangan pada tidur dah. Ya. Ya. Tuh mulai asar, malaikat yang namanya malaikat maut itu ngambil ruh kita, mencabut ruh kita itu mulai dari telunjuk dari jempol kaki. Kan jempol kaki tuh. Makanya kalau orang meninggal dunia kalau masih berdiri ini masih jauh nih yang maut. Tapi kalau udah begini, nah, ini kaki nih, kan kaki kita nih kalau melonjak kan begitu. Iya. Kalau masih berdiri itu masih bagus, masih kuat. Tapi kalau udah lepas, nah, jalan dah tuh dari mulai jempol, ya ditarik tuh, apa nih, ruh kita tarik dari jempol kaki, pelan terus naik nih, ya. Sampai kapan? Sampai pagi lagi. Ada yang pagi meninggalnya, ada yang malam. Kenapa? Itu dicabut-cabut pelan-pelan. Kayak kita narik air itu, saluran air, pelan jalannya gitu kan. Begitu juga kematian. Dari telunjuk jempol kita nih. Kalau udah sampai di sini, nah tahan dulu dah. Ayo lu insaf nggak? Kata malaikat, lu insaf apa enggak? Kalau nggak mau insaf, nih gue cabut terus nih. Nah kalau sampai sini nih siap-siap dah. Tuh Allah masih berikan tahan dulu sampai di sini. Nah kalau udah sampai sini habis. Makanya kalau orang meninggal dunia ajarkan dengan zikrul tauhid. Jangan panjang-panjang. Orang udah meninggal ngajarin panjang mau ikut asyhadu an la ilaha illallah. Enggak usah. Cukup Allah. Asal dia nyebut nama Allah cukup. Habis. Jangan tinggal di sini. Ayo sebut la ilaha illallah. Ngaku guru mati. Cukup yang kita lihat aja. Nih udah lama lagi dah. Cukup aja Allah. Ya, kalau masih banyak, masih lama, ajarin lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha kalau masih lama, kalau nggak bisa lama lagi ya cukup aja dah. Allah udah habis. Makanya kalau orang yang namanya orang Nasrani, kemungkinan besar dia ingin mengakui Allah cuma malu dengan keluarganya. Makanya keberuntungan bagi orang-orang Nasrani kalau dia masuk Islam,
diampuni itu dosanya. Kita nggak tahu. Ada yang nanya sama saya gini, Pak Ustadz, kok Pak Ustadz nengokin orang yang meninggal dunia seorang Kristen sih? Emang apa? Kita sebagai manusia nengokin boleh nggak? Boleh. Siapa tahu ketika dia lagi mau meninggal dunia, mau menghabiskan rohnya, dia nyebut nama Allah. Cuma saudaranya ini yang lain nggak tahu. Diampunin nggak dosanya? Itulah hidayah. Ya. Tapi jangan nyoba-nyoba Ipul. Kalau gitu orang Kristen aja dulu. Kita udah mati baru Islam. Ya Allah lebih tahu. Allah dihibulin nggak mungkin. Ya nggak bisa. Ya. Nggak mungkin Allah bisa dihibulin, nggak. Allah lebih tahu hati manusia. Nah terus. Dan apabila sampailah air itu kepada perut, ini perutnya yang tadi dia minta air, ya perutnya yang di dalamnya itu akan keluar dari duburnya, keluar dari semua duburnya, pantatnya dah. Apa tuh? Semua apa yang diperbuat waktu di dunia, ya kotoran-kotoran semua yang ada diperbuat di dunia itu keluar, ya. Kemudian maka dikembalikan pula seperti dahulunya, maka inilah siksa orang yang meminum khamar. Nauzubillah min ya. Itu dosanya itu ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada di dalam hatinya 100 ayat. Nih 100 ayat nih. Ada 100 ayat. Apa? Kuliah keder. Ya, kuliah bolak-balik kuliah. Kuliah ayyuhal abidun. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma. Keder situ-situ juga. Tuh kuliah. Ini kalau ada ayat dalam diri kita ada 100 aja ayat yang kita hafal, ya 100 ayat daripada Al-Quran, padahal ia minum khamar, ya dia ayatnya udah hafal, ada 100 ayat di dalam dirinya udah hafal ayat Al-Quran, tapi dia meminum khamar Arab. Apa katanya? Ya, telah datanglah ia pada hari kiamat itu, tiap-tiap satu huruf yang dihafal nih dari 100 ayat tadi, ya menyumpahi akan dia di hadapan Tuhan Rabbul Alamin. Satu huruf tuh nyumpahin kita bagi orang yang meminum. Kita hafal 100 ayat, dalam 100 ayat itu ada salah satu huruf yang akan nyumpahin kita karena kita minum minuman khamar. Satu huruf. Katakanlah Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf tuh? Mau saya tunjukin yang panjang-panjang. Bismi 3 huruf. Karena kita minum, baknya aja udah nyumpahin kita. Huruf baknya. Belum sinnya, belum mimnya, udah 3. Ya. Itu akan menyumpahi kita. Ya. Dan barang siapa disumpah Quran atasnya, orang itu binasa. Makanya hati-hati nih, pejabat-pejabat kita disumpah dengan Al-Quran. Ya, ini hati-hati nih orang yang disumpah jabatan dengan Al-Quran itu, nanti itu satu huruf itu akan menyumpahi dia. Kalau dia nggak benar dalam menjalankan tugas, berat ini. Jangan dikira gampang itu, cuma Al-Quran ditaruh di kepalanya, wah itu nanti. Kalau dia benar menjalankan tugasnya di dunia, selamat dia nanti di akhirat. Tapi kalau andai kata dia nyimpang dengan janji-janji yang dijanjikan dengan Al-Quran di atas kepalanya, nanti satu huruf itulah yang akan menyumpahi dia.
di hadapan ya. Nah terus ya, waqala ya Utsman. Waqala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, jauhkanlah olehmu daripada khamar, jauhinlah, jangan dekat-dekat. Kan Quran udah bilang la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, la taqrabus sholata, jangan kamu dekat-dekat sama sholat. Kenapa? Dalam keadaan mabuk. Kamu sholat mabuk, ya? Ada nggak yang begitu? Nungguin waktu, mabuk dulu. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Coba kita lagi naik kendaraan mabuk, sholat boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kita mau sholat mabuk lagi naik mobil, nggak boleh. Itu mabuk yang biasa. Bagaimana kalau yang minuman? Batal nggak sholat kita tadi? Batal. Mabuk. Apalagi orang yang punya penyakit dia nggak sadar diri, maka ibadahnya terima nggak tuh? Lagi puasa dia penyakit ayahnya kambuh, kan hilang tuh kesadarannya, batal nggak puasanya? Batal. Ya. Tuh. Apalagi orang yang mabuk ya, tadinya sadar dia mabuk, ya hilang udah. Maka bahwasanya adalah pada umat Nabi itu yang dahulu seorang laki-laki terlalu luas ya, terlalu sangat berbuat ibadahnya kepada Allah. Yang pernah saya ceritakan kemarin, ada seorang hamba Allah ya, ibadahnya luar biasa, tergoda sama minuman haram. Ya. Apa katanya di sini? Maka datang seorang perempuan, nih perempuan cantik banget nih, godaan dunia nih, ya orang ahli ibadah kuat banget, makanya anak muda nih kalau ibadahnya kuat, ada aja godaan, ya. Nah orang perempuan ini terlalu jahat, apanya? Perangainya, akhlaknya. Ya, Ipul dari rumah udah cakep banget, pakai baju gamis, pakai baju jubah, pakai baju koko, cakep banget, bawa sorban lagi. Ngelihat perempuan cantik, dipanggil ke rumahnya, godaan. Nih ceritanya di sini, ya. Ada orang ahli ibadah, kuat ibadahnya kepada Allah, nggak mau tergiur dengan perbuatan yang ada di dunia. Suatu saat dia digoda oleh wanita cantik, tapi wanita itu budi pekertinya kurang bagus, ya. Padahal berkata ia, aku datang memanggil akan dia, ya, akan dia untuk aku karena ya menjanjikan bagimu, ya. Jadi janjiin nih sama perempuan nih, Aida, kita ke rumah yuk, masuk. Ini orang ibadah, digoda nih sama perempuan. Maka datanglah laki-laki itu sertanya dan masuklah keduanya di dalam. Masuk nih, Ipul masuk, digoda sama perempuan cantik, masuk aja diajak ke dalam rumah. Udah masuk ke dalam rumah ngapain? Ya, lalu ditutup pintunya. Nih, ini orang ahli ibadah aja sampai digoda sampai segitunya. Bagaimana orang yang nggak ahli? Ya. Nah, kita lihat dah kuat apa nggak digodaan nih? Ya, si anak pemuda tadi yang ibadahnya luar biasa, ya.
lalu ditutup pintunya, ya, serta dibawakan kepadanya seorang anak-anak, ya, anak-anak laki-laki dan suatu gelas, nih, minuman arak dah, pakai gelas. Maka berkata perempuan itu bahwasanya aku panggil akan dikau untuk menyuruh zina. Nih, godaan nih, berzina seorang ahli ibadah dengan aku, ya, berbuat zinanya dengan si perempuan tadi tuh, atau membunuh anak-anak. Nih, membunuh anak nih, anak kecil. Atau engkau minum khamar. Nih, 3 nih. 1 berzina, terus membunuh anak kecil, meminum khamar. 3. Lalu ditanya oleh seorang pemuda yang ahli ibadah, apa katanya? Saya kalau berbuat zina ini dosa besar, ya. Membunuh juga dosa besar. Minum arak dosa besar juga, cuma mendingan dikit katanya. Ya, arak nih dosanya kecilan dikit. Emang ada dosa yang kecil? Ada juga, cuma dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk jadi banyak. La saghir ma'al istimrar wala kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk, dan tidak ada dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar. Kita kalau melakukan dosa, umpamanya dah, orang lagi lewat, iseng aja, kita selain kata itu kakinya budrah jatuh, dosa enggak? Atau antar aja deh taubatnya, kan kecil tuh. Terus apa lagi? Ngebohongin ibu kita, orang tua kita, dikibulin. Ada sumbangan suruh bayar ini, ternyata enggak ada. 2. Lama-lama yang dosanya kecil tumpuk. Lama-lama bisa besar nggak? Besar. Tapi tidak ada dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar. Dia habis mabuk, langsung istighfar, astagfirullahaladzim, saya mabuk. Taubat itu umur, hilang tuh dosa besar. Maka tadi bilang tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk-tumpuk, dan tidak ada dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar. Ya, la saghir ma'al istimrar wala kaba'ir ma'al istighfar. Nah, bagaimana itu tanggapan dari seorang pemuda yang tadi yang benar-benar beribadah kepada Allah? Ya, maka jika tiada engkau kerjakan suatu daripada 3 perkara tadi, nggak mau nih, niscaya tiada aku bukakan pintu. Kunci pintunya, habis tutupin kunci pintu, dipegang kunci, nggak bakal dibuka kalau lu nggak mau berbuat, gitu kan? Nih tanggapannya nih. Maka berpikir tuh laki-laki tadi tuh, seorang pemuda tadi, ya, aku membunuh anak-anak terlalu besar dosanya, ya. Dan dipikirkan akan, ya, dipikir lagi berbuat zina pun juga dosanya besar, ya. Lalu ia ambil kedak tuh, apa tuh kedak tadi? Gelas yang isinya air arak, ya. Kenapa dia minum arak? Karena pikirannya dosanya lebih kecil. Nah, setelahnya diambil tuh minuman yang berisi arak, diminum arak itu, maka tatkala sudah diminumnya arak itu, maka ia mabuk. Udah, kalau udah mabuk lupa. Nih orang ibadah nih, ya. Dan dibunuhlah anak-anak tadi tuh. Habis mabuk, dia nggak sadar, dibunuh tuh anak. Ya. Lalu setelahnya ngebunuh, ngapain? Berzina. Ya.
Dengan siapa? Dengan perempuan yang tadi yang digoda laki-lakinya, ya. Berzina dengan perempuan itu di dalam mabuknya tadi, maka jauhkanlah olehmu daripada arak, maka bahwasanya tiada bertemu, ya, tiada berhimpun sekali-kali iman mereka serta imannya, ya. Ini dia nih. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Mereka bertanya, ya Muhammad, tentang khamr dan judi. Katakan Muhammad bahwa keduanya itu lebih besar dosanya dibanding daripada manfaatnya. Ya. Kullu khamrin muskirin wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu adalah arak, bir, dan setiap yang memabukkan haram. Tuh, itu Quran yang ngomong, ya, hadis Nabi yang bicara sebenarnya. Ada Qurannya, juga ada hadis. Makanya Quran jelas banget itu dalam surat, ya, Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya apa itu? Maisir. Khamr, ya, judi, mengundi nasib, ya, itu adalah rijsun, ya. Rijsun apa itu rijsun? Perbuatan keji, ya. Min amali syaitan, dan pekerjaan daripada pekerjaan syaitan. Fajtanibuhu, jauhkan. Dekat aja jangan, apalagi sampai minum. Makanya tadi tuh, jauhilah, turun tuh ayat la taqrabus shalat wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Itu Al-Quran saling berkaitan, ya, saling surat dan menyirat. Jadi antara yang satu dengan yang ini saling berkaitan, ya. Makanya kalau kita nggak tahu ayat Quran, main mengatakan halal aja, lihat ke ayat yang lain. Ada nasik, ada mansukh. Kalau ayat ini udah nggak berlaku, lihat yang kemarinnya dulu. Itu nasik dan mansukh. Itu kalau belajar usul fikih, ya. Ya, jadi begitulah, ya, godaan seorang yang ahli ibadah tadi. Karena imannya kuat atau enggak, dicoba, uji coba nih, ya, kuat apa enggak. Kalau andai kata kuat, selamat. Enggak kuat, hancur amalnya. Inilah telah dicontohkan oleh seorang ahli ibadah yang benar-benar apik banget, nggak mau mengerjakan perbuatan dosa. Diuji oleh perempuan cantik, masuk dalam kamar, kunci pintunya. Dari kunci ngapain? Disuruh berzina, nggak mau, ya. Suruh membunuh, nggak mau juga. Ada minuman arak, suruh minum, minum. Lemah keimannya. Seranya minum, berzina juga, ngebunuh. Jadi 3 dosa itu dikerjakan gara-gara minum. Ya, itulah dosa bagi mereka yang suka minum minuman. Kalau bisa tinggalkan, jauhin dah, jangan dekat-dekat, ya. Pul, dan sekali-kali nyoba-nyoba, Pul, sekali nyoba ketagihan, tak? Jangan, bahaya, ya. Terus, ya. Nah, sampai sini dah, ya. Mudah-mudahan dah apa yang kita pelajari, apa yang kita muzakarahkan pada malam hari ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil intisarinya daripada apa sih itu yang namanya arak. Itulah, arak adalah minuman yang membahayakan dan menghancurkan akan keimanan seseorang kalau mereka tidak kuat akan keimanannya, ya.
Karena inilah contoh seorang ahli ibadah, ahli abid yang tidak kuat akan keimanannya. Ini ahli ibadah, tak kuat. Bagaimana kita yang bukan ahli ibadah? Ya, ini tantangan buat kita, kuat atau tidakkah keimanan kita untuk jangan sampai goyang iman kita terhadap minuman. Kalau udah orang sekali meminum, maka perbuatan apapun dikerjakannya buat dia enak aja dah. Itulah Arab ya. Makanya jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan itu ya. Karena ada tuh dalilnya ya. Wala tulqu bi aidikum ila takhluqat. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam suatu kebinasaan. Kalau udah jatuh ke dalam kebinasaan, suatu kehancuran buat kita. Kemarin gua lewat sini lubang, kecebur, wajar. Kenapa? Belum tahu. Ya, kita jalan-jalan yang gelap, ada lubang, kecebur, ya wajar. Kenapa? Agak tahu. Ada lubang, kita kecebur sekali. Besok lewat situ lagi kecebur, bodoh. Berarti itu. Kan tahu kan kemarin kita udah lewat situ kecebur, lewat situ lagi kecebur lagi. Suatu kebodohan yang kedua. Makanya jangan sampai ya. Kalau kita lewat situ udah kecebur, jangan sampai kecebur lagi, minggir kan gitu. Ya. Makanya kalau kita berjalan, kaki dulu yang melangkah, apa senter dulu yang nyorot? Senter. Senter dulu yang nyorot, baru kaki melangkah. Kalau senter kita nyorot, bagus apa enggak perbuatan itu? Itu iman. Sorotan cahaya. Baru kaki melangkah. Kalau memang sorotan iman itu kita kuat, insya Allah melangkah kita nggak ke situ. Tapi kalau sorotannya itu menggiurkan akan perbuatan dosa kepada imannya, kaki akan melangkah kepada perbuatan kebinasaan, maka hancurlah iman kita. Ya, itu jangan sampai. Ya, mudah-mudahan ya, apa yang kita pelajari pada malam hari ini benar-benar dapat bermanfaat buat kita, sehingga kita terhindar daripada minuman-minuman keras. Jangan sampai kita nanti membawa penyesalan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yasha'u fi ridha wa la tu'alina waliyan siwa wa waj'alna mimman khalafa amra wa ashab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina min indik wa fid alaina min fadlik wa anshur alaina min rahmatik wa anzil alaina ya Allah min barakatik wa ambisna libasatik wa afiatik fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.